Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Pembina yang terhormat, Bapak Ketua Gugus Sunan Ampel yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru Gugus Sunan Ampel yang saya banggakan. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat siang. Enggak ada yang jawab. Selamat siang Bapak Ibu. Iyalah, benar ini jam-jam rawan. Tapi tampilan kita seakan-akan kita adalah perawan. Panggil gak usah ikut-ikut ya. Tapi Bapak Ibu, kami yang dari SD Nurul Huda mempunyai kewajiban dari BPPMP untuk melakukan pengimbasan sebagai intervensi pada sekolah penggerak program yang pertama, angkatan yang pertama. Kami berharap sedikit praktik baik yang nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya ada meninggalkan sedikit kesan. Kalau tidak ingin mencapai tujuan, kesan sajalah. Dari SD kami akan membagikan praktik baik tentang pelaksanaan P5. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang P5. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya di kurikulum Merdeka ini ada yang baru, ya. Salah satunya ini Bapak Ibu, P5. Nah, P5 kadang aja ada yang bingung. P5 itu apa tuh? Gitu kan. P5 itu kan singkatan, project, penguatan, profil pelajar Pancasila. Untuk lebih mudahnya Bapak Ibu bisa minta tepuknya. Ya. Ada tepuknya Bapak Ibu. Tepuk P5. Project, penguatan, profil pelajar Pancasila. Nah, yuk ulangi ya Bapak Ibu. Biar semangat harus panas ini siang-siang ya. Oke? Yuk, tepuk P5. Project, penguatan, profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung kita lanjutkan ya. Biar tidak sepanas. P5 merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, Bapak Ibu, P5 ini kan melengkapi pembelajaran kita supaya anak-anak itu merasa happy, senang, ya. Karena sesuai pengalaman saya di kurikulum sebelumnya tidak ada P5 ini. Setelah adanya P5, saya memberikan umpan balik kepada murid. Bagaimana anak-anak? Senang nggak? Senang sekali Bu, gitu. Terutama anak-anak kelas 1 ya Bapak Ibu. Mereka boring kalau harus belajar di kelas. Terus ya sekali-kali kita pembelajarannya bervariasi. Jadi lanjut. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila sudah hafal ya Bapak Ibu? Aduh, ini ya lagu nih ada lagi. Ya, satu apa Bapak Ibu? Beriman. Dua. Oh, dinyanyikan aja biar itu ya. Oke. 1, 2, 3 yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata sudah hebat-hebat. Ini kita belajar bersama lagi ya Bapak Ibu. Bukan saya menggurui, begitu Bapak Ibu. Lanjut. Profil pelajar Pancasila dapat dibangun dalam keseharian melalui beberapa hal Bapak Ibu. Jadi jangan sepaneng dengan kata P5. Waduh, iki piye iki mesti kudu gawe modul project. Terus harus jalanku ini bagaimana gitu ya. Santai. Ini bisa dari satu, Bapak Ibu, budaya satuan pendidikan. Saya yakin di satuan pendidikan Bapak Ibu itu sudah ada pembiasaan budaya seperti salam, senyum, sapa. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah. Ada lagi
Nah, berdoa dengan khusyuk. Nah, sudah Bapak Ibu? Sudah, saya yakin. Bahkan di sekolah-sekolah yang Islam ini Bapak Ibu ada sholatnya. Sholat duhur, juga ada sholat duha, mungkin ya Bapak Ibu. Banyak sekali budaya yang sudah kita terapkan di sekolah dan itu bisa kita adopsi ke dalam P5. Yang kedua, pembelajaran intrakurikuler. Nah, ini sudah tadi ya Bapak Ibu, kan di dalam struktur kurikulum ada JP-nya Bapak Ibu. Nah, salah satunya dipotong ya, dipotong untuk P5. Nanti saya jelaskan kembali Bapak Ibu. Jadi di dalam pembelajaran atau mata pelajaran misalnya ABP itu sudah ada jobnya 1 JP yang bisa kita lakukan P5 ya. Lanjut, yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ini bisa lintas disiplin ilmu Bapak Ibu. Jadi nanti bersama-sama gitu. Beberapa guru menjadi satu melakukan action P5. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini bisa kita masukkan menjadi P5. Kita lanjut. Nah, ini ada langkah-langkah proyek profil. Kecil banget ya Bapak Ibu, maaf. Nah, ini bisa dilihat dari ini. Nah, bisa ya. Yang pertama, memahami proyek. Kecil banget. Ya. Oh, nggak kebaca. Oh, langsung aja. Oh ya. 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. Nah, ini yang memahami proyek, terus menyiapkan ekosistem sekolah. Kita harus menyiapkan ekosistem di sekolah kita, sudah siap belum? Terus mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini nanti desainnya seperti apa? Ya, ada isu-isu apa di dalam sekolah kita yang perlu kita pecahkan Bapak Ibu terkait dengan masalah yang ada, seperti misalkan sampah. Wah, di sekolah ini penuh sampah. Ini perlu kita lakukan analisis lebih mendalam untuk melakukan P5 tentang pengolahan sampah misalkan. Jadi itu dari masalah yang ada di sekitar. Selanjutnya yang terdekat dengan siswa ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah kita tahu isunya, kita kelola. Oh, nanti jalannya seperti ini. Kita buat susun modul proyeknya. Oh, nanti tema yang akan kita ambil apa, terus judulnya apa, topnya. Kemudian kita mau jadwalkan seperti apa, blok, sistem blok atau mau per minggu atau bagaimana nanti ya. Ini perlu direncanakan Bapak Ibu, makanya benar tadi ya Ibu Kepala Sekolah kami sudah menjelaskan perlu dibentuk tim fasilitator sebelum ya fasilitasi untuk ini ya Bapak Ibu menyusun nanti bagaimana rencana P5 ini. Karena tanpa bantuan Bapak Ibu yang lain, kita sendirian rasanya berat Bapak Ibu. Atau mau berdiri sendiri-sendiri. Guru PABP mana melaku sendiri gitu. Kita guru kelas 1 melaku sendiri. Bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Bersama-sama. Terus kita lanjut yang kelima, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek. Ini penting. Karena nanti kita berkaitan dengan praktek baik kita, berbagi dengan sekolah yang lain. Loh Bu, kok Islam ini gimana? Oh ini Pak, potret saya cekrek dari awal. Ini kami rapat ini, nanti saya tunjukkan di Bapak Ibu, saya juga ada dokumentasinya. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut proyek. Setelah dilakukan semuanya Bapak Ibu tahapan-tahapannya, maka dievaluasi kembali. Sudah berhasil belum? Nah itu termasuk dari yang harus dilakukan. Baik Bapak Ibu, ke P5 kembali bahwa di SD, tingkat SD, saya tidak mau menjangkau tingkat yang lain deh Bapak Ibu karena kita di SD. Ini kita ada pilihan tema yang tidak boleh sembarangan Bapak Ibu. Nah, temanya apa? 1, monggo sarang-sarang gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika.
Yang keempat, rekayasa teknologi. Dan yang terakhir, kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu, dari kelima tema ini dalam satu tahun, kita bisa mengambil 2 sampai 3 tema 1 tahun loh Bapak Ibu. Ya, kalau di sekolah kami terlalu banyak juga nanti bingung karena baru kita meraba-raba tadi. 1 tahun kami ambil 2 tema Bapak Ibu. 1 tema di semester 1, nah 1 lagi di semester 2. Misal di semester 1 kok kami ambil kearifan lokal. Nah, semester 2 kami ambil gaya hidup berkelanjutan. Begitu nggih Bapak Ibu? Jadi nanti bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu. Ambil saja 2 tema. Kemudian struktur kurikulum. Ya. Ini struktur kurikulum di SD tadi itu ada 2 kegiatan pembelajaran utama. Yang pertama pembelajaran reguler, ya dibagi ini. Kemudian yang kedua P5. Reguler itu yang biasa. Kemudian JP-nya Bapak Ibu ini. Memang karena kita ada struktur, maka ada JP-JP-nya. Bu, kita mau menentukan jadwal dari mana? Ini Bapak Ibu. Alokasi waktu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu kalau di P5 dalam 1 tahun, ya, itu tingkat SD berapa JP Bapak Ibu? Atau alokasi waktunya ada yang tahu Bapak Ibu? 252. Terus dalam 1 semester berarti kita potong jadi 2. 252 kita bagi 2 menjadi 126 JP. Jadi 1 tema yang kita ambil tadi itu Bapak Ibu kita jadwalkan 126 JP. Nah, ini bisa kita jatuhkan pada beberapa mapel intrakurikulernya. Alokasi per minggu di PABP itu sebenarnya ada 4, tapi kita gunakan 3. Yang 1 untuk P5, ya. Ini totalnya aslinya 4 Bapak Ibu, 4 ya. Tapi 3 JP-nya untuk pembelajaran biasa reguler, yang 1 untuk P5. Terus PPKN juga Bapak Ibu. Pendidikan Pancasila sebenarnya ada 5 ya. Nah, yang 4 kita gunakan reguler, yang 1 kita gunakan P5. Sama sampai seterusnya ini Bapak Ibu. Nah, nanti kami share materinya dan untuk panduan panjenengan ketika membuat jadwal. Lanjut dalam cepat dikit Bu. Nah, ini 1 tahun 252 JP, 1 semesternya 126 JP Bapak Ibu. Nah, ini contoh jadwalnya. Nah, langsung sakit. Nah, P5 ini bisa kita jadwalkan dalam 1 minggu ya Bapak Ibu. Mungkin di akhir jam pembelajaran bisa setiap Senin ada P5 atau Selasa P5, atau bisa jadi dalam 1 hari full dengan P5 semua. Hari Rabu full P5 semua. Ada juga yang bisa diblok di akhir semester. Wah, 2 minggu atau 3 minggu itu ya. Langsung P5 terus 3 minggu berturut-turut. Nggak ada pelajaran yang lain. Bisa Bapak Ibu, itu sistem blok namanya. Kalau ini sama yang setiap hari Rabu itu bisa dimasukkan ke jadwal. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, modul proyek kalau tadi sudah kita menyusun semuanya, sudah ada JP-nya, terus jadwalnya, sudah ada timnya, SK sudah dibuat semuanya, maka Bapak Ibu sudah harus menentukan tadi temanya apa, ya. Ini diambil dari mana? Dari isu terdekat panjenengan tadi. Oh, ini kok masalah di sini adalah apa ya? Misalkan anak-anak ini kok belum bisa melakukan sholat dengan benar. Apakah boleh Bu? Bisa dilakukan P5 tentang sholat, bisa. Tapi kemarin yang melakukan P5 ini dana Bapak Ibu dari pembiasaan anak, ternyata cuci tangan bisa. Lanjut ya model. Terima kasih. Ini sudah lengkap modul proyeknya seperti apa. Nanti saya kasih contoh jeret pokoknya ya.
Ini sudah, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan berlima, apa diharuskan ada kegiatannya atau apa istilah pamer karya? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nanti jawaban saya kurang tepat, nggak dikonfirmasi oleh Pak Pengen. Untuk kegiatan apa sih? Sebenarnya itu ada di dalam aspek yang kepunya, tidak ada karena aspeknya tapi terlalu apa sebenarnya supaya bisa dilakukan rekan-rekan yang lain. Nah, ini masih sudah berserta tadi yang sudah akan benar mereka benar. Apa hasilnya harus ada gitu ya, Mbak Ibu. Kegiatan kreasi ini apakah harus peran? Tidak, Bapak Ibu. Dan hasil sudah tadi dilakukan akar ya. Nah, ini sudah pandemi. Nah, itu Bapak Ibu. Ditampil kreasi menari tadi proyek harian. Yang berarti ditampilkan itu adalah kreasi harian food. Harus berupa misalkan makanan atau produk yang harus dijual kewirausahaan itu tergantung tema dan arti yang sudah dilakukan apa. Jadi jawaban dari kami biar kreasi itu wajib cuma untuk apresiasi saja digelar. Terima kasih.